Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di program Jari Cerdik. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah memasuki semester 2. Semoga kalian masih tetap semangat dan selalu sehat. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran 1 dan 2. Apa saja yang akan dipelajari dalam pembelajaran 1 dan 2 ini? Ya, kita akan belajar menirukan gerakan tumbuhan, mengungkapkan permintaan maaf, mengenal aturan bermain bersama teman, menuliskan surat permintaan maaf, dan yang terakhir kita akan belajar melakukan gerakan bertumpu. Langsung kita masuk ke materi. Di situ ada bacaan, kita baca bersama-sama. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Kalian sudah bisa? Ya. Selanjutnya, sebelum kita menirukan gerakan tumbuhan, perlu kita tahu bahwa gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Anak-anak, di sekitar kita banyak sekali tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah anak-anak, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin ataupun karena cahaya. Jadi mereka tidak bisa bergerak sendiri seperti kita manusia ataupun hewan. Mereka hanya bisa bergerak karena adanya angin ataupun dihinggapi hewan ataupun karena cahaya matahari. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Mereka kalau tidak ada angin besar nggak bisa miring ya anak-anak, atau mungkin digerakkan oleh manusia. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, di situ ada gambar bunga mawar yang bergerak melengkung merunduk karena adanya hewan kumbang yang menghinggapinya. Bunga mawar itu tidak bisa merunduk kalau tidak dihinggapi kumbang anak-anak. Dia akan tetap berdiri tegak. Kemudian sebelahnya, sampingnya ada pohon kelapa yang tertiup angin. Dia meliuk ke kanan dan ke kiri karena bergerak tertiup angin. Nah, sekarang ayo kita peragakan Beni dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, di sini ayo kita peragakan gerakan meniru tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan rendah. Tumbuhan rendah badannya agak ditundukkan gitu ya, merendah. Nah, itu ada tumbuhan rendah. Kemudian yang kedua, tumbuhan tinggi. Tangannya diangkat ke atas dua-duanya. Yang ketiga ada meniru gerakan pohon bertangkai lebar. Nah, tangannya direntangkan keduanya. Kemudian yang keempat, tangkai berayun-ayun, menirukan gerakan tumbuhan tangkai berayun-ayun. Nah, begini anak-anak. Kemudian selanjutnya kita menirukan tumbuhan menjulang ditiup angin. Nah, gini ditiup angin, tangannya menjulang ke kanan dan ke kiri karena ditiup angin. Dan yang terakhir gerakan menguncup. Nah, tangannya di bawah menguncup. Kita ulangi bersama-sama sambil kalian peragakan di rumah. Kita dari yang pertama menirukan gerakan tumbuhan rendah. Tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, dan yang terakhir menguncup. Nah, itu tadi beberapa gerakan tumbuhan. Kalian bisa peragakan di rumah bersama teman-teman.
Selanjutnya itu ada gambar. Duh, ada apa itu anak-anak? Edo dan Beni, kenapa kok mukanya tegang semua ya anak-anak? Coba kita lihat. Nah, ketika mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, kalian juga harus seperti itu anak-anak. Ketika kalian mencoba gerakan seperti itu di rumah, mungkin dengan keluarga ataupun dengan teman, kok tidak sengaja menyenggol bahu badan teman kalian, kalian harus segera minta maaf agar selalu tercipta kerukunan di antara kita. Selanjutnya ada cerita, di sini kita baca bersama-sama. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup kepada mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, kalian lihat itu pada gambar. Padahal boneka Siti merah semua terkena sirup. Sirupnya juga berceceran di meja. Tapi Dayu langsung pergi. Coba kita jawab pertanyaan yang ada ya anak-anak. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Baik atau tidak anak-anak? Pasti tidak baik anak-anak ya. Tidak boleh dan tidak perlu ditiru seperti itu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan Dayu? Harusnya Dayu minta maaf. Setelah dia menumpahkan sirupnya, harus segera minta maaf ke Siti. Tidak boleh langsung pergi. Nah, jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Tentunya kita sedih ya anak-anak, karena orang yang menyakiti kita itu tidak mau minta maaf. Nah, yang terakhir, apa yang kamu lakukan? Nah, kita harusnya menegur Dayu ya, dan kita tidak boleh meniru perbuatannya Dayu. Kita harus segera minta maaf ketika kita melakukan kesalahan kepada siapapun. Selanjutnya, kita akan belajar aturan bermain bersama teman. Nah, anak-anak, bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, ketika kalian menaati peraturan, maka permainan selalu akan menyenangkan anak-anak dan tidak akan timbul pertengkaran dalam permainan. Selanjutnya, coba kita kerjakan bersama. Pertanyaan di bawah ini, beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, mengerjakan PR sendirian? Tidak, bukan ya, itu tidak berkaitan dengan bermain bersama teman. Bertamu ke rumah teman? Ya, centang, itu berkaitan. Membuatkan ayah minum? Bukan ya anak-anak, tidak berkaitan. Meminjam buku teman? Ya, berkaitan dicentang. Yang terakhir, bermain bersama di rumah teman? Tentu berkaitan, jadi dicentang. Selanjutnya, kita akan belajar
manfaat maaf memaafkan. Apa saja manfaat maaf memaafkan? Nah, ini ada cerita. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Jadi manfaat memaafkan itu kita bisa menjalin silaturahim yang baik antar kita dengan teman kita maupun orang lain. Jadi ketika kita memaafkan, minta maaf kepada orang lain, segera. Ketika ada orang yang memberi minta maaf kepada kita, kita juga harus segera memberi maaf ya anak-anak ya. Selanjutnya kita coba ceritakan beberapa gambar di sini bersama-sama ya anak-anak. Nah, ini ada gambar satu. Ada apa itu? Ya, kita ceritakan bersama. Gambar satu, Lani dan Siti sedang bersepeda di taman. Nah, ya kan gambarnya Lani dan Siti sedang bersepeda di taman. Kemudian ada apa nomor 2? Gambar 2, saat asik bersepeda, roda depan sepeda Lani tidak sengaja menyenggol sepeda Siti. Ya kan, itu kalian lihat sepedanya Lani menyenggol sepeda Siti. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini ada gambar 3. Gambar 3, kemudian Siti terjatuh dari sepedanya anak-anak karena disenggol Lani tadi sepedanya. Selanjutnya gambar 4, ada apa lagi? Ya, gambar 4, dengan cepat Lani menolong Siti yang terjatuh dari sepedanya. Kemudian gambar selanjutnya, kemudian Lani membawa Siti dan sepedanya ke tempat yang lebih aman. Gambar yang terakhir, setelah keadaan Siti membaik, Lani meminta maaf kepada Siti atas ketidaksengajaannya menyenggol sepeda Siti dan menyebabkan Siti terjatuh. Nah, perbuatan Lani ini sudah baik anak-anak? Tentu baik sekali ya anak-anak, harus segera minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Selanjutnya, ayo kita belajar menulis. Pagi tadi, Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan Bu Guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo anak-anak, kita bantu Beni menuliskan surat kepada Edo. Suratnya berisi permintaan maaf. Nah, ayo, ini isi suratnya. Bu Guru bantu ya anak-anak. Begini, untuk temanku Edo. Edo, maafkan aku ya, tadi pagi aku tidak sengaja menabrakmu. Aku terburu-buru karena bangun kesiangan. Tolong maafkan aku ya Edo. Terima kasih, Beni. Nah, kira-kira seperti itu contoh surat perminta maafan Beni kepada Edo. Kalian ketika melakukan kesalahan, belum sempat meminta maaf, kemudian ingin membuat surat permintaan maaf kepada teman kalian, kira-kira seperti itu isi surat permintaan maafnya. Selanjutnya, kita belajar berlatih gerakan bertumpu pada kursi. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak, gambar gerakan bertumpu pada kursi. Yang pertama, sikap awal, tangan kanan kalian bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Nah, tangan kalian memegang kursi, kaki kanan kalian menginjak tanah, yang kirinya tidak ya. Yang dua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Jadi disapu dari depan, samping ke belakang. Kaki kiri kalian ya anak-anak ya.
Yang ketiga, ulangi gerakan pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Nah, kalian berganti, yang bertumpu tangan kiri, tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. Kemudian yang disapukan kaki kanan kalian. Nah, ini nomor 4, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping hingga belakang. Nah, itu contoh gerakan bertumpu pada kursi. Alhamdulillah, sekian anak-anak pembelajaran 1 dan 2 subtema 2 hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.